Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahabati wa tabi'in wa ba'du. Ikhwatal iman a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah masih pilih kita menjadi hambanya yang tergerak untuk menyibukkan aktivitas harian kita ini dengan amal salih berupa talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada seorang nabi pilihan untuk umat akhir zaman, Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqamah mengamal sunnah. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Jika kita berbicara tentang Syam, sebuah kata yang mungkin sudah hilang atau asing didengar oleh sebagian besar kaum muslimin. Jika kita berbicara tentang Syam secara kata atau istilah, masih banyak dari generasi muda kaum muslimin tidak faham apa itu Syam. Syam adalah sebuah kata yang sangat bersahabat di dalam literatur Islam. Makanya kita akan mengangkat tema ini, Syam, negeri yang tidak dilirik, karena alasan sebagian besar kaum muslimin yang tidak memahami tentang kemuliaan bumi ini. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tahu bahwa ayat ini turun sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Dan itu disinggung oleh Allah tentang sebuah masjid yang disebutkan oleh Allah dengan kalimat Al-Masjidil Aqsa. Dan kita tahu Masjidil Aqsa itu sekarang adanya di sebuah negara yang bernama Palestina. Dan ternyata Allah sudah kabarkan dahulu sebelum belakangan menjadi sebuah negara yang bernama Palestina. Rasulullah SAW berdoa dalam riwayat sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitabnya, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Lihat, ternyata ada kesamaan. Yang pertama, ayat Allah yang menyatakan bahwa bumi ini berkah. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya sekeliling Masjidil Aqsa ini diberkahi. Dan kemudian Rasulullah bermunajat dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Nah, cuma mana negeri Syam itu sekarang? Sehingga pantas kalau kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui tentang Syam yang mulia ini. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Maka Syam hari ini memiliki 4 nama sebagai sebuah negara, ya. Nama-nama negara, maka 4 nama dari negara tersebut adalah Palestina, Suria, Lebanon, dan satu lagi Yordania. Atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah Palestina, Suria, Lubnan dan Urdun. 4 negara ini. Dan jika kita mau berkenalan bahwa dia sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania, di bagian barat Sungai Efrat,
Di utara ada gurun Arab dan sebelah selatan terdapat pegunungan. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa kalau kita lihat ini di sebagian peta ini sudah tidak ada negara Filistin. Kalau kita lihat peta ini sudah tidak ada negara atas nama Filistin. Memang begitulah upaya atau mu'amarah. Mu'amarah adalah konspirasi dan upaya untuk menghilangkan satu-satu dari kawasan Syam. Dan upaya ini ya sudah dilakukan lama oleh orang-orang kufar. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Kita tidak tahu padahal negeri ini negeri penuh berkah. Kita tidak tertarik meliriknya padahal negeri ini negeri para anbiya. Kita tidak tergugah dan tidak punya cita-cita bahkan untuk berumah, memiliki properti di sana padahal negeri ini terdapat naungan bentangan sayap malaikat. Ikhwati fillah azanillahu yakum, maka para ulama mengatakan bumi Syam memiliki banyak kemuliaan, banyak keberkahan di dalamnya. Bumi Syam banyak kebaikan yang kalau kita di sana ya baca dalil-dalil tentang bumi ini, subhanallah, banyak hal yang kita bisa dulang dari kebaikan sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang keberkahan bumi Syam. Beliau menyebutkan secara ringkas dengan ungkapan, negeri Syam ini mulia, berkah, di sana ada bukit Tursina. Dan kita tahu Tursina ini sebuah bukit di mana dulu pernah ada Nabiullah Musa alaihi salam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin." Tursina. Nah, ya, itu terusannya. Makanya kalau sekarang kita lihat, ya, itu perbatasan, ya, antara jarak masuk menuju mana? Filistin, daerah Syam, Damaskus, dan ini Mesir, gitu kan? Nah, kemudian beliau juga mengucap bahwa di dalam surat ini, ya, di dalam apa namanya bukti ini mulianya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya sebuah pohon yang tumbuh di sana, ya, kata Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Kata Allah dalam Quran surat Nur tentang keberkahan bumi Syam, bumi Filistin, yang di situ ada tumbuhan namanya tumbuhan zaitun. Ya, makanya kualitas zaitun itu yang terbaik dari bumi Syam, tidak dari negeri lain. Hanya saja karena saat Islam melakukan ekspansi dakwanya meluas ke berbagai daratan Eropa, sehingga ada yang ditanam, ada yang dibawa. Saat mereka membawa itu sebagai logistik makanan mereka, ada yang ditanam sekarang di Spanyol, ya, karena waktu itu Islam sampai sempat melakukan ekspansi dakwah kemana? Ke Andalusia dan seterusnya. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka ada beberapa alasan kemuliaan bumi Syam, di antaranya kalau kita lihat di sini, bumi Syam merupakan tempat para anbiya, ardul anbiya. Bumi Syam merupakan tempat para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan terkait dengan cerita di ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 70 sampai 71, mereka telah berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Apa makar yang mereka lakukan kepada Ibrahim? Seperti yang dilakukan kepada para nabi yang menyampaikan risalah dakwah yang hak ini. Apa itu? Mulai dari dikucilkan sampai dihilangkan nyawanya. Ya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kita tahu itu. Dan akhirnya Allah selamatkan Lut juga dengan Nabi Ibrahim ke sebuah tempat yang Allah berkahi, yaitu Syam. Dan kita tahu bahwa Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini semasa. Satu masa. Karena apa? Saat Allah ingin membalikkan sebuah bumi yang di situ Nabi Lut, ya, menyampaikan dakwahnya, tapi ternyata umatnya, kaumnya justru melakukan pelanggaran yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, yaitu melakukan tindakan homoseksual. Maka faja'alna 'aliyaha safilah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kata Allah, kami turunkan hujan apa? Hujan batu setelah kami kembalikan bumi ini, ya, yang bawah menjadi di atas.
Jadi ikhwati fillah azanillahu wa yakum, maka yang diselamatkan oleh Allah ke bumi Syam ini. Ini yang pertama. Dan kemudian Imam Nawawi berkomentar, di sana Allah menjadikan tempat ini mulia lantaran Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ya, Allah mengajak bicara Nabi Musa di sana. Enggak usah jauh-jauh kita untuk melakukan komparasi, melakukan sebuah perbandingan. Di Indonesia saja, jika ada tempat yang dianggap bersejarah, ya, tidak sedikit pemerintah, tidak sedikit pejabat yang terkait melestarikan atau mengabadikan dengan adanya monumen kah atau prasasti kah, betul kan? Yang ingin menjadi bukti, yang diinginkan ini dari tempat ini menjadi bukti bahwa di tempat ini dulu ada tempat bersejarah. Kita tahu misalkan daerah Cikini, ya, proklamasi, ya, itu kan daerah-daerah yang penuh dengan sejarah tentang bagaimana Indonesia dahulu sebelum, ya, menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, ikhwati fillah, tidak ada tempat yang lebih layak untuk dijadikan tempat itu bersejarah kecuali apa? Coba lihat bagaimana Allah mengajak salah satu dari makhluknya berbicara. Walaysa bainahuma turjuman, dan tidak ada penerjemah di antara keduanya. Betul kan? Tidak ada penerjemah antara Allah dengan Musa. Kalau dahulu pernah ada Soekarno dengan apanya lah, dengan jalan hidupnya diabadikan. Kalau dulu pernah ada Bung Hatta dengan jalan hidupnya diabadikan. Betul kan? Tidak ada tempat yang lebih bersejarah dan paling istimewa dari tempat di mana Allah Rabbul Alamin berbicara dengan Musa alaihissalam. Ya, ikhwati fillah azanillahu yakum. Baik, yang selanjutnya kalau kita lihat poin kedua dari bumi Syam yang tidak dilirik ini oleh kebanyakan orang, di sini Rasulullah perintahkan untuk bermukim di Syam. Istimewa kan? Tidak disuruh di Dharma Wangsa, tidak disuruh di Menteng, tidak di Pondok Indah, tidak di Kelapa Gading, tidak juga di Sriwijaya, tidak di Blok S, tidak di Cijantung, tidak di banyak tempat lah. Ya, tetapi kata Rasulullah SAW, coba kita lihat. Tatkala nanti menjelang hari kiamat, Rasulullah katakan, "Satakhruju narun ya qabla yaumil qiyamah min bahri Hadramaut." Akan keluar api menjelang hari kiamat, keluar api dari arah laut Hadramaut, Yaman, bagian selatan dari Saudi Arabia. Kemudian apa? Saat itu api tuhsyarun nas, menggiring, menghimpun, mengumpulkan manusia. Tidak usah jauh untuk melakukan perbandingan. Beberapa bulan yang lalu tatkala asap dirasa tidak nyaman bagi sebagian saudara kita di kawasan Sumatera, betul kan? Dari mereka ada yang berupaya untuk keluar dari sana karena asap ini sudah tidak sangat nyaman. Nah, saat asap itu menggiring mereka mencari tempat yang aman, tempat untuk berhijrah mereka. Ternyata itu baru asap. Bagaimana dengan api? Kelak di akhir zaman ini api yang akan menggulung umat manusia. Subhanallah. Api ini akan menggulung. Kemudian apa kata sahabat? Ya, fima ta'muruna ya Rasulullah. Kalau kondisi itu kami alami, kata Abdullah bin Umar, apa titahmu untuk kami? Apa perintahmu, apa komandomu untuk kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisyam." Ya, tinggallah kalian di, Masya Allah. Lihat pilihan tempat dari Rasulullah, tinggallah kalian di Syam. Dan ini bukan pilihan aswaiyan kata orang Arab. Pilihan ini bukan pilihan acak-acak dan asal-asalan. Udah Syam aja, enggak. Ini perintah Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Tidak sembarangan, dan ini hadisnya ya kalau kita lihat kuat kedudukannya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dalam riwayat yang selanjutnya ini dari Abu Daud, Ahmad juga mengatakan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya negeri berkumpulnya kaum muslimin tatkala banyak fitnah terjadi pada hari kiamat nanti, ya, pada tanah rendah di sisi Madinah yang disebut negeri Damaskus. Di sanalah ada sebuah tempat ya yang terbaik, Damaskus, Dimashq. Ternyata Damaskus itu sudah ada namanya dari zaman Rasulullah. Bukan baru kemarin, bukan baru setelah dikatakan oleh PBB, bukan setelah dibagi wilayahnya sebagai negara ABC, tidak. Jadi zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inna fustatal muslimina yawmal malhama bil ghuta ila janib Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam." Ini termasuk negeri terbaik dari negeri Syam. Insyaallah ya. Yang hari ini Allah sedang uji dengan porak-poranda. Karena apa? Karena perang ya, konflik yang berkepanjangan. Ya, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini sebagian dalil ya. Baik, kita percepat saja. Yang selanjutnya
Negeri ini mulia karena di sini ada malaikat yang membentangkan sayapnya. Allahu Akbar. Tidak banyak kondisi di mana malaikat membentangkan sayapnya, tidak banyak. Salah satunya Rasulullah saat berdagang dari Makkah kemana? Ke Syam. Itu sepanjang jalan malaikat memberikan naungan kepak sayapnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Maisarah ini seorang laki-laki, bukan perempuan, ya. Sampai di Indonesia nama ini jadi perempuan. Maisarah itu laki-laki, orang kepercayaan siapa? Khadijah yang menjadi pendamping Rasulullah, menemani misi dagangnya, berdagangnya. Sepulang dari Syam, apa kata Maisarah? Subhanallah, as-sama awil malaikah tudhalliluna. Malaikat itu menaungi kami terus. Allahu Akbar. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, di mana malaikat membentangkan sayapnya kepada mereka yang menuntut ilmu. Seperti hari ini kita, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innal malaikata tad'u ajnihatahu ridwan mimma yatlub. Malaikat membentangkan sayapnya seraya memberikan naungan kepada mereka yang menuntut ilmu. Yang ketiga, innal malaikah basitu ajnihataha ala Syam. Malaikat ya menaungi dengan kepaknya, sayapnya kepada Syam dan penduduknya. Allahu Akbar. Jadi mulia sekali ini, negeri mulia yang tidak dilirik. Makanya dalam candaan saya pernah bercanda, tapi candaan ini hak. Kalau seandainya kita punya ada kelebihan rezeki dan kita mau beli properti, saya sarankan belinya di sana, di Syam, ya. Karena kata Rasulullah, alaikum bisyam, hendaknya kalian memilih negeri Syam. Baik, selanjutnya ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa bumi ini mulia? Karena di sini terdapat tempat Taifah Mansurah. Apa dimaksud Taifah Mansurah? Taifah Mansurah adalah kelompok yang ditolong. Siapa yang menolong? Allah. Dalam riwayat Muslim, ya, Imam Nawawi ini juga mengatakan dalam kitab syarahnya, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah. Bahwa penduduk Gharb yang berada di arah barat akan senantiasa menegakkan kebenaran sampai kiamat datang. Masya Allah. Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud? Di riwayat selanjutnya ini lebih jelas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk Syam sudah rusak, tidak ada nilainya kalian. Tidak ada kebaikan bagi kalian. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Dan senantiasa mereka kelompok yang ditolong Allah dan tidak menggubris sekalipun mereka dicibir, diintimidasi, diperangi, dihantam, dimusnahkan, dibinasakan, dibunuh, dihabisi, mereka tidak bergeming. Coba, apa sih yang terbesit di benak kita? Kalau seperti itu adanya, berarti ini semacam garda keimanan terakhir. Artinya kalau iman penduduk Syam sudah rusak, kita udah nggak ada nilai apa. Kalau nilai ahlu Syam sudah rusak, kita nggak ada nilai apa-apa. Kenapa? Afwan, anak katakan gini, karena Syam ini sekalipun bergolak, sekalipun mereka makan susah, sekalipun apa, mereka tetap ribat, mereka tetap menjaga, ya, mereka tetap berkomitmen dengan agama yang diyakininya sebagai akidah yang benar. Kalau kita mungkin sudah, ya, menyerah, mereka harus mencari sisa makanan, ya, padahal rumah mereka sudah rata dengan tanah, ya, sekolah mereka runtuh, tempat ibadah, sholat mereka sudah tidak lagi ada punya atap. Masya Allah, ya, ini makanya terbukti iman mereka memang luar biasa, ya. Nanti ada beberapa video yang akan kita putar insyaallah tentang bagaimana keberanian dan keteguhan orang-orang muslim di Syam saat mereka menjaga iman mereka. Selanjutnya ikhwati fillah, tempat ini adalah tempat berkumpulnya umat manusia pada hari kiamat. Saya pernah ketemu dengan dubes Indonesia untuk Syria. Untuk Suriah, dia katakan begini, tidak sempurna, belum pas jadi muslim, kata dia. Kenapa? Kalau belum ke Syam. Kata beliau begitu. Kenapa? Alasannya saya tanya, kenapa? Satu, bumi ini bersejarah dulu, bumi ini bersejarah sekarang, dan bumi ini bersejarah di waktu yang akan datang. Alasannya ini.
bahwa hari kiamat orang akan dikumpulkan ke bumi ini. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 2 ini, bahwa dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Jadi nanti mereka akan dikumpulkan di bumi ini. Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar berdalil dengan ayat ini bahwa Syam adalah negeri penghimpunan manusia. Maksud negeri penghimpunan ini adalah negeri Syam, bukan yang lain. Sehingga mereka nanti umat manusia yang kafir, yang mukmin semua dikumpulkan di sini. Allahu Akbar, gitu ya. Berarti betul ucapan sang dubes tadi bahwa kayaknya belum pas nih kalau belum ke sana. Apa? Karena kita ini belum ke sebuah negeri yang sangat bersejarah dulu, sekarang dan akan datang. Jadi, ikhwati billah, kita lanjut. Dalam riwayat dari Hakim bin Muawiyah, Rasulullah SAW mengatakan ha huna tusyarun, sampai 3 kali diucapkan ha huna tusyarun, ha huna tusyarun. Apa kata Rasulullah? Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Kalian akan dikumpulkan di tempat ini. Kalian akan dikumpulkan di tempat ini. Kalian akan dikumpulkan di tempat ini. Seraya mengulang 3 kali, kata Ibnu Abi Bakair, kata ya, fa asyara biyadihi ila Syam. Rasul dengan tangannya memberi isyarat ke Syam. Masyaallah ya. Ha huna tusyarun. Di tempat ini kalian akan dikumpulkan. Jadi memang betul bersejarah sekali negeri Syam ini. Baik, ikhwati billah, azanillahu alaikum. Maka di ayat balik lagi. Sebenarnya yang ini bisa saya share nanti lewat email, nanti saya share insyaallah ya. Baik. Efisiensi waktu ya. Baik, selanjutnya ikhwati billah, ya, negeri ini adalah negeri yang memiliki jaminan rasa damai. Rasa damai bukan berarti Ustaz sekarang konflik, bukan itu. Orang yang punya iman di sana itu makin mantap imannya. Allahu Akbar. Ya kan, karena kedamaian itu di hati kan gitu ya. Sekalipun atau kendati pun kita lihat bagaimana hujan bom di sana dan seterusnya. Subhanallah. Kakak kelas saya, ya salah seorang reporter yang waktu itu menembus Gaza di awal tahun 2009, dia pernah bercerita tentang seorang kakek tua, seorang syekh yang sudah tambun badannya, besar sekali, ya buta matanya, dari kecil dia buta. Kemudian saat baru masuk ke Gaza disambut dengan hujan bom sama Yahudi dan seterusnya. Yang terjadi apa? Gemetar dia karena dia tidak temukan itu di Indonesia. Begitu sampai di sebuah pemukiman milik kaum muslimin, tepatnya waktu itu di bunker, ketemu dengan seorang sudah tua tadi. Akhirnya dia lakukan tanya jawab dengan Syekh ini, ya Syekh, lima la tuhajir min hadzal makan? Kenapa enggak hijrah dari tempat ini? Kenapa? Dia tanya itu karena hujan bom. Akhirnya dia bilang, la takhaf wa la tahzan. Kamu enggak usah takut, enggak usah sedih. Ha huna yaumiyan. Yang kamu alami tadi barusan dalam penyambutan dum dan seterusnya itu tiap hari kami terima. Itu tiap hari kami terima. Jangan takut dan jangan bersedih. Subhanallah, kalimat pamungkas terakhir ini yang membuat saya mendengarnya saat itu gemetar saya mendengarnya waktu Ismail Fahmi ini bercerita. Ha huna wulidtu. Di sini, di negeri ini, di tempat yang mulia ini saya dilahirkan. Wa ha huna tara'ra'tu. Di tempat ini saya dibesarkan. Wa ha huna saufa amut. Dan di tempat ini saya merindukan kematian. Allahu Akbar. Ya. Makanya kalau disuruh keluar, kalau ada orang yang bilang, udah keluar aja dari Syam, kayak rasa-rasanya bertabrakan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bilang, alaikum bisyam. Betul kan? Kok disuruh keluar? Makanya dia bilang, saya mendambakan kematian di Syam ini. Baik, ini nanti kata Rasulullah akan terjadi pembagian kelompok-kelompok. Ada kelompok di Yaman, ada kelompok di Irak, ada kelompok di Syam. Maka Ibnu Hawalah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilihlah untuk saya. Ya, jika seandainya saya menjumpai kondisi itu nantinya, pilihkan buat saya mana tempat yang terbaik. Beliau bersabda, wajib atasmu untuk memilih kelompok yang berada di Syam. Subhanallah ya. Berarti ini kalimat yang luar biasa dari Rasulullah untuk Ibnu Hawalah, menandakan bahwa di sana itu memang damai. Kedamaian untuk orang yang ada iman di dalam hatinya, bukan kedamaian yang lainnya maksudnya. Tapi ikhwati fillah azanallahu yakum, kita lanjut saja. Yang berikutnya adalah kenapa Syam ini begitu bersejarah, karena di sini ya nanti Dajjal akan keluar
Dajjal akan turun, akan keluar di tempat ini dan akan terbunuh di tempat ini. Maksudnya Dajjal akan di tempat ini terbunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Nabi Isa juga akan turun di tempat ini, di bumi Syam. Menurut keyakinan kita umat Islam bahwa Nabi Isa belum terbunuh. Barrafa'ahu ilaihi. Allah angkat saja dia ke langit. Nanti di akhir zaman Allah akan turunkan kembali. Kata Rasulullah, yushiku ayyanzil alaikum ibna Maryam. Sebentar lagi akan turun kepada kalian Isa putra Maryam. Sebentar lagi. Sebentar lagi kata Rasulullah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kalimat ini ya menandakan bahwa betul sekali. Dan Nabi Isa turun dengan ada 3 agenda besar, di antaranya adalah membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Kok Ustaz kurang kerjaan Nabi Isa bunuhin babi? Enggak, itu kerjaannya justru meluruskan apa yang diyakini oleh mereka yang menyatakan bahwa babi itu halal, dan bukan Isa yang menghalalkan. Kemudian kenapa ngancurin salib-salib Ustaz? Bukan saya yang disalib. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tetapi diserupakanlah orang dari mereka yang mirip Isa. Itu dia ikhwati fillah azanillahu yakum. Dan yang berikutnya adalah tatkala Nabi Isa hendak memimpin hendak salat, dia turun di sebuah menara putih. Dan menara putih itu sudah ada sekarang di Damaskus sana. Ya, itu tempat turunnya Nabi Isa. Nanti menara di situ ya, akhirnya seperti yang dituangkan dalam riwayat Muslim ini, Isa ya melihat atau dilihat Dajjal, dan seketika itu maka Dajjal yang akan menebar fitnah, Dajjal yang akan menjadi fitnah terbesar buat umat ini, Dajjal yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berlindung diri kepada Allah darinya, yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dajjal yang kata Rasulullah, barang siapa yang membaca suratul Kahfi Allah akan selamatkan ya dari fitnah Dajjal. Dajjal begitu mengerikan. Seorang ayah, seorang ibu yang sudah meninggal, dengan izin Allah dibangkitkan, kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, tidak ada alasan bagimu untuk menolak ajaran orang ini." Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dajjal yang mampu keluar dari tangannya gandum yang saat itu masa sedang paceklik. Dajjal yang saat itu hanya mengangkat tangannya, turun hujan yang sudah 3 tahun penantian orang-orang, karena kerontang bumi ini sepertiga hilang dari bumi di tahun pertama. Kemudian yang selanjutnya hilang setengah air dari bumi ini, tertahan oleh Allah. Dan selanjutnya ya, atau 2/3 hilang, yang selanjutnya hilang keseluruhan. Maka wajar pepohonan kering, kemudian hewan-hewan mati, dan manusia pun mengalami dampak dari itu semua. Subhanallah, Dajjal yang membuat kerusakan, maka terbunuh sama Isa. Yadzub kama yadzubul milh. Dia akan meleleh sebagaimana garam yang dimasukkan ke dalam air. Atau seperti es krim yang lama-lama mencair. Subhanallah ya. Nah, ini terjadi di bumi Syam. Ikhwati fillah azanillahu yakum, kita lanjut saja. Bahwa yang berikutnya, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu ternyata ada di Syam. Orang yang berpegang teguh nanti di akhir zaman itu ada di Syam ternyata. Inni ra'aitu ka'anna 'amudal kitabi untuzi'a min tahti wisadati fa'atba'athu basari fa idza huwa nurun sati'. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi aku melihat penyangga Al-Qur'an itu dicabut, dibawa oleh malaikat, ya dibawa terus, ternyata ya dibawa ke sebuah tempat, kemudian cahaya itu keluar dari tempat itu, ternyata bumi itu adalah bumi Syam. Ya. Wa innal iman idza waqa'at al-fitan bisyam. Kata Rasulullah, keimanan kembali kepada Syam jika terjadi fitnah. Ya. Ini disetujui oleh, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi ya dalam kitabnya, dan hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan penyangga Al-Quran di dalam kitab Majmu' Fatawa disebutkan ialah yang dijadikan untuk bersandar. Maksudnya apa? Mereka komitmen dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam. Dalam konferensi internasional tentang Palestina yang waktu itu saya menjadi penerjemah ya bagi Syekh Mufti
Dr. Ikrimah Sobri, mufti besar Masjid Al-Aqsa. Waktu itu saat kami sarapan ya, kami bertiga ya, ada seorang syekh namanya Syekh Ahmad. Dia penanggung jawab penghafal Quran untuk wilayah Syam. Waktu itu dia tanya ke saya, ya Ahmad, dia panggil saya Ahmad, kama adadu huffazil Quran, berapa banyak penghafal Quran di negeri ini? Saya nggak bisa jawab karena memang nggak punya data, karena ada yang di kampung tidak terdata, dan banyak kan penghafal Quran nggak mau menunjukkan bahwa dia penghafal Quran. Yang kedua, kam yastaghriq al-waqt li hifdzih, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran itu? Insyaallah diam saya, tidak bisa menjawab. Dia bilang, Ahmad, dalam waktu dekat, fi waqtin qarib, dalam waktu yang dekat, nahnu sanu'aqid, kami akan menggelar ya wisuda untuk melantik mewisuda kepada 3.000 penghafal Quran dari kalangan anak-anak dalam waktu menghafal 6 bulan. Saya tanya, apakah di antara mereka ada yang punya berapa juz, 20 juz, 25 juz kah, sehingga tinggal 5 juz, tinggal 10 juz? Umumnya mereka tidak punya hafalan. Syekh bilang, hal yahtaju baladuka ila misli baladina nahnu. Ini pertanyaan yang menohok saya sekali. Waktu itu beliau tanya, apakah negerimu harus atau menjadi seperti negeri kami dulu, hancur porak-poranda baru kalian hafal Quran? Insyaallah ya. Karena waktu itu yang menohok, saya diam saja. Ternyata di tengah reruntuhan puing-puing, sekolah yang tidak bersahabat, jet-jet Yahudi yang setiap hari berlalu lalang, ya, kalau di Suriah sekarang tentara Bashar dan seterusnya, ternyata mereka banyak hafal Quran. Allahu Akbar. 3.000 dalam waktu 6 bulan saja. Kita sudah berapa tahun usia keislaman kita? Sudah berapa juz kita hafal Quran? La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Kadang kalau di situ malu. Yang pertama kali malu saya karena beliau yang ngajak bicara saya. Allah. Baik, ikhwati billah azani Allah yakum. Nah, ini Syam secara keseluruhan. Sekarang kita akan bahas salah satu bumi dari bumi Syam yang terluka hari ini, yaitu bumi Allah, Filistin ya. Saya ada punya oleh-oleh setelah pulang dari sana. Maksudnya setelah pulang dari konferensi internasional ini. Ya, bahwa tadi kan 4 negara kan? Ya, ini adalah tentang bagaimana keberadaan saudara kita di bumi Syam. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Cara mereka, upaya mereka untuk sebuah agenda besar sudah dimulai dari langkah-langkah besar mereka. Jauh sebelum umat Islam tahu. Jauh sebelum umat Islam itu bertengkar sesama mereka. Jauh sebelum. Kenapa? Karena mereka mengangkat sebuah tema yang mungkin ini layak, cocok, laku di tengah masyarakat muslim, sehingga mereka bertikai. Saat mereka bertikai, mereka tidak open kepada negeri ini, negeri Syam ini. Akhirnya langkah yang mereka lakukan pun mulus. Ini salah satu contohnya. Kalau lihat ini, ada yang dikenal semua kan ya? Saya mau tanya, yang sana kan Ka'bah jelas, sini Nabawi. Masjid Al-Aqsa yang mana? Yang kuning atau biru itu dulu? Biru. Bukan kuning? Ada yang jawab kuning nggak? Awalnya tahunya kuning. Sampai hari ini kalender yang dicetak kan sering ada kalender bergambar, ini yang ditulis. Sampai hari ini yang diupload, yang dijadikan profil picture sebagian besar kaum muslimin, padahal Al-Aqsal Mubarak yang. Nah, ini sebagai data saja, letak antara keduanya. Satu kompleks. Tapi kenapa itu terus yang dimunculkan? Ya, itu terus yang dimunculkan. Padahal itu adalah Masjid Umar atau Qubbatus Sukhra. Padahal itu Masjid Umar. Yang kita itu salah kaprah. Inilah masjid yang Rasulullah pernah memimpin salat
Disinilah Rasulullah pernah mengikat ya boroknya, dan disinilah tempat di mana Rasulullah melakukan mi'raj nanti menuju Allah ke langit. Ya, ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Masjid ini dulu Rasulullah pernah mengimami para rasul, para nabi, para anbiya. Tapi tidak banyak yang tahu apa yang terjadi dengan masjid ini. Ini dia ya foto udaranya, lihat kan? Ini kompleksnya. Itu kompleksnya. Nanti di bagian sini sudah hancur. Bagian sini sudah hancur. Nanti saya bawakan datanya. Dan kita tidak tahu bahwa penghancuran dan upaya menghancurkan sudah sejak lama. Pernah dibakar. Dalamnya pernah jadi kandang sapi. La haula wala quwata illa billah, ya. Dan kaum muslimin tidak banyak yang tahu karena lagi ribut sama mereka. Sementara di sisi yang lain mereka yang punya media. Kalau ada yang terjadi dengan sesuatu yang merugikan mereka, besar-besaran, berhari-hari live, ya kan? Tetapi giliran yang terjadi dengan ini, apa pernah ditayangkan? Wallahi la. Ya. Tapi ini lagi-lagi yang dipasang, ini lagi-lagi yang ada sebagai tulisan yang difigurakan, ini lagi-lagi. Padahal apa yang terjadi? Mereka ini menjadikan ya pengelabuan besar untuk kaum muslimin. Mereka datang berduyun-duyun ke sana. Ya, mereka datang berduyun-duyun untuk wisata ke sana. Ya, ini salah satu bukti di mana mereka melakukan wisata rohani, wisata religi ke sana. Ya, padahal bumi ini bumi mulia, negeri Syam, khususnya Palestina, menjadi negeri yang merasakan tidak enak sejak perjanjian Balfour yang diprakarsai oleh Inggris. Sejak itu, ya, kita tahu bahwa Yahudi di zaman Perang Dunia Kedua, di mana Hitler begitu bengisnya kepada mereka dalam tragedi Holocaust, dibakar Yahudi oleh Hitler. Akhirnya apa? Akhirnya Inggris memprakarsai Yahudi boleh tinggal di kawasan Syam, wabil khusus di Palestina. Sejak itu mereka berkembang biak, beranak pinak, punya keluarga, punya pemukiman, dan sekarang wilayahnya ya malah justru dijajah. Mereka menjadi penjajah. Pendatang yang belakangan menjadi penjajah. Ikhwatifillah, ini salah satu tokoh yang ya berlumuran darah kaum muslimin, Ariel Sharon. Panjang cerita tentang susahnya sakit yang dialaminya. Ya, sakaratul maut, berkepanjangan, la yamutu fiha wa la yahya, antara hidup dan mati. Enggak mati juga enggak hidup. Ya, berkepanjangan. Ternyata ususnya menurut para dokter busuk. Dan sempat diganti kalau tidak salah, wallahu alam, katanya dengan usus babi. Karena apa? Karena sudah tidak berfungsi. Dan ikhwati fillah, mungkin ini salah satu dari sebagian, ya, sebagian saja. Padahal ini bagian kecil dari cara Allah menghukum dia karena telah menistakan rumah Allah, kiblat Allah yang pertama untuk kaum muslimin, rumah Allah yang mulia yang Allah berkahi sekelilingnya. Ya, tetapi setelah putusan dia, makin gencar Yahudi datang ke sana untuk ya melakukan ziarah, ya kemudian melakukan foto-foto, ya bahkan berdoa di tembok ratapan. Ini ada ucapan, ada ungkapan ba'da hukmil mahkamatil ulya asbahal masjid al-aqsa mustabahan li'isabatihi min kulli naw. Setelah putusan mahkamah internasional bahwa al-aqsa, ya kemudian kompleks ini menjadi boleh untuk semua sekte Yahudi di dunia. La haula wala quwata illa billah. Ini gambar ya mungkin menjadi ribuan bahasa. Dengan gambar terlihat bagaimana mereka makin banyak di sana. Ya, dengan gambar mereka, bahkan terakhir yang paling anyar ada sejumlah klub sepak bola dengan sejumlah pemainnya melakukan ratapan di tembok ratapan berdoa di sana. Sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati kaum muslimin, di mana sebagian besar pemuda kaum muslimin gandrung kepada tokoh-tokoh pemain bola itu, justru ternyata mereka melakukan sebuah tindakan mendukung kepada Yahudi. Wa ta'ala azanillahu yakum. Mau tahu apa yang mereka inginkan dari Al-Aqsa? Ini dia. Ini yang mereka inginkan. Haikal huwal maksud. Dia ingin bikin istana penyambutan sang juru selamat, menurut mereka namanya Dajjal. Sudah ada fotonya, sudah ada gambarannya. Ini kompleks ya, yang kalau kita lihat ini nantinya
Ini Al-Aqsa tadi, ini tadi Qubatus Sahra di sana, ini nanti akan dibangun di sini. Ya, Solomon Temple namanya. Banyak gak ya kaum muslimin yang tahu? Belum banyak. Jangan-jangan kita kalau tidak hadir hari ini ke sini tidak tahu. Tidak tahu kita. Karena tempat ini yang nantinya akan dibangun oleh mereka. Dan ini sudah ada marketnya. Ya, dan sudah ada pembangunannya, sudah dimulai. Ikhwatifillah azanillahu yakum, ini rencananya nanti kompleksnya seperti ini. Kalau seperti ini di mana Al-Aqsa berarti? Hilang. Sudah dirancang Ibu. Kan kita begitu ya, mau bangun rumah ini juga dulu kan kita panggil arsitek. Coba tolong digambar gini, bagaimana tangganya di mana, posisinya kamar mandi, berapa ruang tidurnya berapa, ya kan? Ruang privasinya di mana. Sudah ada. Lihat di mana Al-Aqsa. Ini menurut agenda mereka ke depan. Ikhwati fillah azanillahu yakum, ya. Ya. Lihat ini. Maketnya bahkan sudah dalam bentuk maket yang jelas ini. Ada. Sudah dikacakan, dipajang. La haula wala quwata illa billah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Allah kan Maha melindungi, betul. Tapi berapa banyak saja dalam kejadian Allah menjadikan sesuatu dengan sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ya. Hukum sebab akibat artinya penjagaan penting, pembelaan harus, ya, perjuangan adalah niscaya, betul kan? Nah makanya bukan kemudian Allah kan Maha membela. Kalau gitu kita juga bisa bilang begini, Allah juga tahu kita lapar, betul kan? Kenapa kita harus bergerak, memasak, mencari, menghidangkan, memakan, mengunyah, betul kan? Ada usaha, gitu. Itu yang dimaksud. Ikhwati fillah azanallahu yakum. Ini fotonya, ini cukup jelas ini. Bagian merah ini bagian yang sudah hancur. Mau tahu kenapa hancur setelah slide ini? Tetapi sebelum slide yang akan datang, kita lihat dulu. Ini rencana pembangunan. Ini sudah dibulatkan. Ini bagian yang sudah hancur sekarang. Ini nanti yang akan dihancurkan bertahap, ya. Ada tahap berapa, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dan beliau Syekh Raid Salah menemukan lubang yang terdapat di bawah Masjid Al-Aqsa. Jadi sekarang sudah ada lubang di bawah Masjid Al-Aqsa. Ratusan jumlahnya. Buat apa pertanyaannya? Bu, ini pertanyaan yang paling dahsyat sekali dan bagus sekali. Kalau dihancurkan lewat bawah, gak kelihatan. Media tidak meliput. Ini pun diketahui oleh seorang syekh, dia ini adalah semacam aktivis pembebasan Al-Aqsa. Subhanallah, ternyata diketahui di bawah itu ada lubang sudah. Ya Rabb, Syekh Ikrimah pernah bilang ke saya, ya Ahmad, di bawah itu sudah sekian banyak nafak, sudah banyak itu lubang. Kalau rumah ini digali bawahnya, ya, dari Blok M Square digali bawahnya, kita nggak tahu. Orang-orang sini ngelihatnya apa? Aman aja. Dharma Wangsa 8 nomor 5 aman saja. Betul kan? Tapi kalau seandainya dari kejauhan digrogoti dari bawah, tiba-tiba apa? Dan kaum muslimin tidak banyak yang tahu. Ikhwati fillah, saya ingin kasih tahu, ini bukan pertama Yahudi menggali terowongan. Di zaman Hasanuddin Zangki pernah dilakukan dengan cara menggali di wilayah Madinah dengan harapan mengambil jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Waktu itu Allah membuat ilhamnya itu diterima oleh Hasanuddin Zangki, dan dalam mimpinya dia melihat, subhanallah, kondisi yang gawat untuk makam Rasul. Akhirnya dia menulis surat kepada gubernur di Madinah untuk mengumpulkan warga di Madinah dan beliau akan memberikan hadiah. Dan ini bersiasat. Begitu penduduk Madinah dikasih satu persatu sambil dilihat wajahnya. Oh, bukan ini yang dalam mimpi saya. Oh, bukan ini. Oh, bukan ini dalam mimpi saya. Oh, bukan ini. Kok ada yang belum kebagian? Katanya, coba cari tahu. Ternyata ada 3 orang yang ngontrak bahasa kita di sebuah tempat tidak jauh dan tidak begitu dekat dari Masjid Nabi. Ternyata katanya ada di situ. Coba keluarkan, saya akan bagi hadiah ke mereka. Begitu sampai di tempat ini, ternyata terlihat orang itu yang di dalam mimpi. Apa kata orang ini? Apa kata Hasanuddin Zangki? Coba kalian sidak, coba kalian cek ada apa di rumah mereka. Subhanallah, betul ada lubang yang sudah mengarah ke makam Rasul. Allahu Akbar. Makanya apa? Kalau yang lain dihadiahkan sesuatu, maka Hasanuddin Zangki menghadiahkan untuk mereka bertiga sebilah pedang.
yang kemudian disabetkan ke leher mereka. Ya. Jadi grogot menggrogoti, gali menggali sudah pernah ada dilakukan oleh Yahudi. Ya itu dia. Jadi orang nggak tahu digerogoti dari bawah. Ikhwati fillah, wallahi tidak banyak yang tahu. Tanya Muslim, tahu nggak bahwa Al-Aqsa itu terancam? Tidak banyak yang tahu. Ini, ya ini foto-fotonya. Ya, sudah ada lubang-lubang yang digali gitu ya. Lihat, ini beberapa lubang yang, dan ini bagian yang hancur karena bawahnya itu sudah digerogoti, sudah bolong bawahnya. Sehingga apa? Beliau yang tadi di foto itu yang mengumpulkan donasi dari kaum muslimin sedunia yang bisa dan mau mendonasikan, kemudian merenovasi bagian tangga sebelahnya. Dan ini sudah tidak layak lagi, sudah runtuh. Kemudian dicari alternatif untuk jalan di sebelah sini. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini orangnya salah satu yang menggali itu. Senyumnya membuat hati ini tersayat. Yahudi inilah yang menggali. Ya, ini alat yang sederhana, alat manual, tapi ada yang canggih yang dia sudah punya. Ya, sebagian bongkahan batunya sudah dikeluarkan. Kalau kita lewat dari arah Pondok Labu, Cinere, itu kan sedang pembangunan, ya, tol. Insyaallah itu kan banyak bongkahan batu model-model gini. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Karena takut ambruk dan rubuh, sebagian digali. Kalau kita lihat penambangan kan seperti ini, ya. Agar penggalian bisa terus eksis begitu maksudnya, tetap bagian tertentu ditopang. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, lubang-lubang ini menjadi gambaran betapa jelas sekali Al-Aqsa terancam. Ikhwatul iman azanillahu yakum, ini tangga yang sudah diperbaiki oleh beliau sehingga anak tangga ini disebut Darj atau Durj Ra'id Salah, diberi nama seperti jalan Benyamin Shu'aib, zaman siapa, karena ini dianggap tokoh. Nah, beliau di nama tangga ini diberi nama beliau. Ikhwati fillah azanillahu yakum, lanjut kita. Ini bagian yang sudah diambrukkan sama sekali. Ya, hancur sudah hancur. Kaum muslimin tidak banyak yang tahu Al-Aqsal Mubarak. Ya, ini sudah hasil diperbaiki. Ini diperbaiki dan kaum muslimin bergotong royong untuk memperbaikinya. Kita akan banyak susah bergabung sesama muslim kan? Ya. Makanya Syekh bilang, apakah tunggu hancur porak-poranda dulu baru kalian kompak? Gitu ya. Masya Allah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini foto udara bagaimana gambar dari atas kelihatan ya. Ini setelah direnovasi ya, undakannya dan bagian sampingnya sudah hancur. Mau tahu di bagian sisi dari kompleks ini sudah ada lambang Yahudi yang tertanam di sana. Ini namanya bintang Daud. Ya kan? Star David ini bintang Daud. Yang ini adalah simbol. Buat kita apa sih, tapi buat mereka simbol-simbol luar biasa. Agung sekali. Illuminati itu bagaimana simbol itu dikreasi dengan luar biasa. Ya, ikhwati fillah, sebagian tempat yang sudah disulap, ya, sudah lorong-lorong itu sudah ada yang disulap menjadi tempat yang sudah ada cahaya masuk, sudah ada listrik, ada. Hebat kan? Jadi dia bangun dari bawah dulu. Sudah bawah hebat, hancur atas sudah, nanti tinggal berdiri kokoh. Luar biasa ikhwati fillah azanillahu yakum, ya. Ini lorong, ini kunjungan wisatawan ke bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, ini tempat berdoa. Jadi sudah ada kemusyrikan di bawah, padahal di atas tauhid. Di atas menyembah Allah, di bawah sedang mensekutukan Allah. Di atas salat Allahu Akbar berdoa ke Allah, di bawah sedang memusyrikkan Allah, menduakan Allah. Allahu Akbar ya. Nah, ini beberapa lubang yang kita percepat saja. Ya, ini bagian atas masjid ya. Padahal di bawahnya sedang ada fose-fose. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Saya yakin betul kaum muslimin banyak yang belum tahu. Belum tahu bahwa masjidnya yang menjadi kiblat pertama Rasulullah salat 18 bulan menghadap sana, ya, enggak tahu. Dan mereka memang mungkin enggak mau tahu. Ya, dan memang tidak mau tahu. Dan upaya untuk mereka tidak tahu juga dilakukan oleh orang-orang kufar. Sehingga ditutup media, mana ada yang bicara ini? Enggak ada yang angkat media. Ya. Makanya harus banyak dai, banyak ustadz yang mengangkat ini agar umat tercerahkan. Ya, bahwa ternyata kiblat mereka yang pertama dalam sebuah ancaman besar. Ya. Ikhwati fillah, ini kunjungan, kalau tidak salah ini Yahudi dari Jerman. Ya, datang ke sana, senyum-senyum, foto-foto, bawa, karena ada lorong yang memang belum teraliri listrik.
Ya, mereka harus bawa apa? Dengan lilin atau pencahayaan yang ala kadarnya. Ini tempat untuk membuat apa? Gorden. Jadi gorden mereka sudah siapkan untuk membangun apa? Menutup bangunan Haikal Sulaiman tadi, Solomon Temple tadi. Mereka akan buat itu. Dan ini ruang kerjanya sudah ada, insyaallah ya. Ikhwati fillah. Ini di bawah loh, tahtal ard. Arti tahtal ard apa? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Gitu ya. Dan perlu catatan dan perlu dikasih tahu, yang salat di Al-Aqsa, orang-orang muslimin Palestina itu yang boleh salat jamaah yang 50 tahun ke atas. Adapun 50 tahun ke bawah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena usia mereka usia perlawanan. Sehingga selesai salat mereka baku hantam dengan Yahudi. Karena mereka tidak mau dijaga di pintu masuk. Allahu Akbar. Makanya bagi kita pun yang ke sana, kalau kita mungkin nggak ada masalahnya, karena banyak yang ziarah nggak tahu latar belakangnya, ya kan? Ziarah karena apa? Oh ini paket umroh, ya Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Tapi buat mereka yang hari-hari di sana, mereka masya Allah tertanam betul, ya bagaimana harus menyelamatkan kiblat mereka yang pertama. Dan kalau kita lihat tinggi kita rata-rata 180, jaranglah dari orang Indonesia yang 2 meter. Ya, artinya kalau kita bandingkan kita dengan mereka, itu mereka rata-ratanya tingginya lebih tinggi dari kita. Lihat, mereka sekarang berpose dalam keadaan berdiri. Tinggi enggak? Berarti sebesar apa lubang itu sudah? Setinggi apa lubang itu sudah? Ya. Sudah luar biasa ini. Ini di bawah tulisannya adalah al-wufud al-yahudiyah fil fil afaq tahtal aqsa. Mereka adalah delegasi-delegasi Yahudi di berbagai dunia yang sekarang berada di terowongan tahtal aqsa. Apa arti tahta? Di bawah. Al-aqsa, di bawah Al-Aqsa. Subhanallah. Banyak kaum muslimin tidak sadar ini mereka di bawah. Nah, subhanallahnya apa? Mereka sudah menyiapkan batu-batunya. Batu-batu yang menjadi apa? Fondasinya. Kan sekarang sudah zamannya gini kan? Sudah dicor dulu, tinggal dipasang, dirangkai saja. Dan batu-batu lamanya dikeluarkan. Batu Al-Aqsa yang di bawah dikeluarkan. Kebayangkan berarti tinggal ambruknya saja. Ikhwati fillah azanillahu yakum, ya. Sementara itu hajarul asas lil haikal, artinya batu dasar untuk fondasi pembangunan haikal. Kalimat ini wal arab ghafilun. Sementara bangsa Arab pada lalai. Kalau kalimat ini cocok saya ganti wal muslimuna ghafilun. Banyak kaum muslimin yang lalai, enggak tahu kalau mereka sedang berbuat atau sedang mengerjakan misi besar. Ada proyek besar yang mereka sedang lakukan, ya. Sekali lagi ini tujuannya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, kita harus tahu ya, mereka itu kalau merancang sesuatu itu komplit. Saya yakin mereka baca hadis kayaknya. Tetapi tujuan dari pembacaan itu justru dikesankan dikerjakan dengan amal yang negatif. Contoh misalkan, mereka tahu hadis Rasulullah la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta qala al-ashjaru wal ahjar, sampai batu dan pohon itu bertakbir, ya Abdullah ya Muslim hadza yahudiyun wara'i uqtulhu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini Yahudi di belakang saya, habisi dia. Kata Rasulullah illa syajaratal gharqad, kecuali pohon gharqad. Makanya pohon gorkot itu pohon yang bersahabat, bersekongkol dengan Yahudi, sehingga mereka berlindung di balik pohon ini, nggak bicara pohon itu sedikit pun. Subhanallah, silakan googling sekarang, ya nanti bisa kita googling bahwa mereka menjual kepada dunia bahwa yang mau menanam pohon gorkot bisa didonasikan melalui rekening tertentu, kami akan menanamnya di Palestina. Allahu Akbar. Mereka baca dan mereka yakin itu. Dan mereka amalkan. Sementara saya pernah kajian membahas hadis itu, bahwa batu akan bertakbir, bahwa pepohonan akan berbicara pada akhir zaman. Akhirnya ada jamaah yang interupsi. Masa iya Ustaz? Perbedaan kita dengan mereka luar biasa jauh. Sekarang Yahudi memperkaya uranium. Uranium diperkaya yang pertama untuk nuklir, yang kedua untuk membuat pedang. Satu dari murid saya pernah belajar S2 di New Zealand, dia bilang, Ustaz, kawan saya waktu kuliah dulu ada orang Yahudi. Jadi Yahudi lagi memperkaya uranium, tapi difungsikan untuk buat pedang. Karena dia yakin bahwa nanti akhir zaman perangnya itu sudah perang kembali ke konvensional. Perang klasik, perang dengan berkuda, perang dengan tombak, perang dengan panah, perang dengan pedang.
Masya Allah, mereka sampai baca itu loh. Makanya kalau kita mau buka data, salah seorang pensiunan dari NASA itu punya teropong. Suami istri ini alumni NASA. Dia punya teropong yang tiap hari dia lihat benda di antariksa langit sana. Katanya makin ada yang terus mendekat katanya. Ada yang mendekat, benda asing yang kalau dia menabrak bumi ini akan terdapat perubahan besar dalam gaya gravitasi dan magnetiknya. Sehingga apa? Benda-benda atau alat transportasi yang terbuat dari logam tidak bisa bergerak, tidak bisa fungsi. Ustadz, apa itu enggak terlalu berlebihan? Ibu-ibu bisa baca di dalam sebuah uraian yang sangat terbaru tentang seringnya kecelakaan di perlintasan kereta api. Betul kan? Karena ternyata lempengan besi yang logam yang ada itu bisa mengakibatkan gerak laju dari kendaraan kita itu melambat. Makanya kenapa harus giginya yang gigi rendah kalau kita pakai motor atau pakai mobil itu. Kenapa harus itu? Karena ternyata katanya kayak dibuat melambat dengan adanya rel itu. Subhanallah, karena ternyata lokomotif ini ada ada magnetnya yang besar sehingga dia hantarkan ke situ. Kalau ini bisa terjadi kepada kita hari ini, kenapa tadi benda yang tadi besar kata si ilmuwan NASA tadi kenapa tidak bisa merubah gaya gravitasi bumi berkali lipat lebih dahsyat? Kalau itu yang ada, wajar mungkin kalau pesawat tidak lagi bisa terbang, tank tidak bisa lagi jalan, kembali berkuda. Ya, listrik tidak hidup Yahudi yakin betul hadis ini. Allahu Akbar. Ya, sehingga saking begitu percayanya mereka hendak menyiapkan jamuan untuk sang juru selamat Dajjal itu. Jamuan nanti yang akan dihidangkan sapi seperti sapi yang ada di zaman Nabi Musa, yang waktu itu diperintahkan untuk disembelih, diambil bagian ekor, ada yang bilang diambil bagian lidahnya, dipukulkan kepada orang yang terbunuh, karena waktu itu belum ada forensik, sehingga tatkala dipukulkan hidup lagi kembali dia dan bisa bicara siapa pembunuhnya. Nah, sapi itu yang mereka akan cari sebagai jamuan untuk Dajjal. Ya, sekarang sedang dibudidaya. Lihat sampai Masya Allah ya, yang akan menyembelih siapa sudah mereka buat ini gambarnya. Nanti akan begini proses penyembelihannya, disembelih oleh rahib atau dukunnya. Sebelum menyembelih mereka berwudu. Kayak gitulah, bersuci. Versi kita berwudu, dan sekarang dia sudah ada. Mereka sudah punya alat untuk menampung air untuk bersucinya si dukun ini. Allahu Akbar. Rinci, lengkap ya, semuanya itu terencana. Betul ya? Enggak seperti kita yang kadang kalau kita membangun rumah, kalau ada uangnya jalan, kalau uangnya ini berhenti dulu deh. Kalau mereka enggak, terus dilanjutkan. Lihat, luar biasa. Sampai pisau untuk memotong sapinya sudah ada. Yasta'milul kahin hadha as-sikkin adh-dhahabi li dhabhil baqarah. Bahwa sang dukun akan memakai pisau terbuat dari emas ini menyembelih sapi. Allahu Akbar. Kaum muslimin masih tidur. Kaum muslimin masih banyak yang belum sadar. Ikhwatal iman azani Allahu yakum. Sampai nanti ada acara penyambutan untuk Dajjal, ya, di mana kalau bahasa kita ini protokolernya lah, atau ada kirapnya lah, gitu ya. Nanti ada lonceng yang akan dibunyikan, trompet yang akan ditiup. Makanya sebentar lagi ini tahun baru, banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan Yahudi, niup trompet gitu kan. Mereka ingin menyambut Dajjal, disiapkan jahazu, mereka menyiapkan salasa wa tis'ina minal adawatil ya, dari alat-alat yang mereka siapkan untuk menyambut Dajjal ini 93 trompet. Untuk apa? Ini dia. Untuk mengenang angka 93 itu, yaitu jumlah korban Yahudi yang terbunuh pada saat penaklukan benteng Khaybar. Benteng Khaybar adalah benteng terkokoh yang ada di Madinah. Di zaman Rasulullah, Ali lah komandan penaklukan itu. Ini benteng paling kokoh, dan di sana salah satunya adalah yang menjadi tawanan yang bernama Sofia, yang akhirnya
dimerdekakan Rasulullah, lalu dinikah Rasulullah SAW menjadi ummahatul mukminin. Nah, jumlah 93 itu diambil dari itu. Allahu Akbar. Ya, sampai mereka itu sampai angka-angka kan gitu. Mereka percaya loh, simbol-simbol. Ya, kalau Muslim kan tidak kan? Ada apa dengan angka 13, nggak ada itu. Ya, kalau mereka percaya sekali. Nah, ikhwati fillah, lihat makanya sampai trompet ada. Mereka sudah punya alat-alat yang menjadi hiasan di dalamnya haikal tadi sudah tersedia juga. Semuanya sudah ada lengkap, ya. Bahkan stemnya sudah mereka buat. Stempel, ya mungkin buat urusan-urusan menurut mereka surat menyurat atau apa ada. Jadi ini kan istana nantinya. Allahu Akbar, berarti sudah rinci kan? Sampai perkara yang menurut kita itu kan kecil banget, remeh-temeh, detail sekali, ya ada. Dan ini adalah untuk menaruh membawa hidangan. Kalau tadi sapinya, daging sapinya, ini adalah bakalan tempat yang bakal ditaruh atau tempat yang diperuntukkan menaruh roti. Al-hamilu zahabi li khubzil haikan. Ya, tempat taruh roti entar di sini, gitu ya. Insyaallah. Ikhwati fillah, azanillahu, ini pajangan-pajangan yang sudah tersedia, dan maaf, ini rencananya gordennya sudah ada kayak gini. Nantinya. Warnanya, lambangnya, simbolnya kayak gini sudah ada. Dan ini kalau kita pergi ke Mekah, ya, dengan ongkos 20 rial kita naik taksi ke arah Museum Haramain, Museum Dua Tanah Haram. Coba deh nanti kalau kita umroh, ya. Kalau umrohnya sama saya ajak insyaallah, saya kasih tahu. Itu di sebelah Museum Haramain itu ada pabrik pembuatan kain kiswah. Kain menutup Ka'bah. Itu Masya Allah, itu kan lukisan kaligrafinya itu dibuat dari benang emas. Benang emas. Dan ternyata ini pun bordir ini atau gambar-gambar ini mereka akan buat dari benang emas. Ini dia. Jadi kalau kita ke museum tadi, muthaf tadi, museum pembuatan itu, kita akan temukan bahwa dari alat yang masih klasik sekali untuk membuat kain kiswah sampai sekarang yang terbaru, teranyar, yang paling bagus ada di museum itu, dan mereka pun punya. Jadi sejak tahun berapa mereka memintal ini? Pertanyaannya, betul kan? Berarti sudah luar biasa mereka ini. Ini benang emasnya, al-khuyut az-zahabiyah. Ini benang emas, ya, yang mereka pakai untuk itu. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, sampai baju penyambutan Dajjal untuk prajurit yang akan menyambutnya sudah disiapkan. Ini model desainnya. Desainnya model begini. Cuma yang agak unik, ada 2 bendera di sana. Ya kan? Dan saya ingin katakan, di dada ini itu bukan sembarang batu akik yang seperti kemarin sedang marak begitu, ya. Tapi ini batu akik yang melambangkan tentang setiap sekte yang ada di Yahudi. Masih ingat kita tatkala Allah mengatakan anidrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu batu itu akan keluar 12 sumber mata air. Di mana satu mata air ini untuk satu kabilah, untuk satu marga di Yahudi. Dan mereka akan buat dan melestarikan, dan di sini akan mereka tulis, ya. Di sini ditulis, ini bahasa Ibrani. Di situ dituliskan Asmaul Asbat, yang tertulis di atas batu akik ini adalah mewakili 12 marga yang ada di Yahudi. Masya Allah, sampai sedetail itu. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kancingnya ada. Ya. Pokoknya ada semua. Minyak wangi yang akan dikenakan Dajjal ada. Sudah ada lambang simbol Davidnya. Dan ini rangkaian dari masjid yang sempat hancur itu, lihat ya. Hancur, ini sudah hancur, dan ini sudah tidak difungsikan sekarang karena lihat bangunannya sudah terlihat, ya. Dari 3 masjid mulia yang dimana kita disangatkan untuk pergi ke sana, satu masjid ini saja yang bangunannya kuno sekali. Ka'bah, Masjidil Haram terus berbenah sampai hari ini. Ya, Madinah Masya Allah. Adik saya kasih laporan bahwa sekarang sedang dipercantik lagi. Karena adik saya masih kuliah di sana. Dan Al-Aqsa saja yang maaf terkesan tidak terurus. Bukannya sengaja, karena memang Yahudi membatasi itu. Ya.
Membatasi, jangan lagi untuk renovasi, sholat saja dibatasi. Usia berapa yang boleh masuk dibatasi. Allahu Akbar. Makanya apa? Seperti bangunan tak terurus. Gitu ya. Ikhwati fillah azanillah. Ini bagiannya yang ambruk itu, lihat ya. Ambruk sudah. Makanya dipagari, dan ini Yahudi sedang berdoa di sampingnya. Jadi tembok ratapan ini. Baik, ini sudah dipagari, tidak boleh lagi, ya. Kemudian ini bagian yang diberi warna pink, itu awalnya kan utuh ya. Tapi karena bawahnya digali, hancur dia. Dan ini di zoom lebih besar lagi. Ya. Itu dia. Jadi dia hancur. Luar biasa. Ya ini bolong. Nah, ini dia tangga yang sudah ditutup karena lihat kan ini lubangnya. Roboh, ini lubangnya. Jadi bagaimana kita mau merenovasi ya kan? Bahwa sholat saja yang menjadi kewajiban sudah dibatasi, ya kan? Masya Allah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Akhirnya apa? Ini sengaja akhirnya seperti bangunan tak terurus kan gitu ya. Nanti kalau tidak terurus kami akan hancurkan dan kami akan bangun. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini bagian cepat saja. Nah, ini dibuatlah sebagai tangga darurat. Begitu ya, mengitar begitu. Dan di sana sudah ditutup karena sudah tidak layak untuk diinjak. Sebab kalau diinjak ambrol, roboh ke bawah. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Dan mereka sekarang meramaikan bumi yang Syam ini dengan mereka menempati di sana pemukiman yang luar biasa. Bahkan the wall yang dia bangun panjangnya 700 km. Panjang sekali, dan tembok ini lebih tebal dan lebih tinggi dari tembok yang membatasi dua Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok Berlin. Dan tembok ini sudah dilengkapi dengan Masya Allah ya, sensor suhu panas tubuh manusia. Ada yang terhubung dengan senjata otomatis. Jadi kalau dia ini memberi sinyal bahwa ada suhu panas manusia terdeteksi oleh alat itu, maka terhubung dengan senapan tadi, mengarahkan dan memuntahkan pelurunya ke arah titik yang dideteksi tadi. Lihat sampai segitunya. Dan perlu dicatat bahwa wilayah yang masuk ke wilayah Yahudi ini wilayah yang paling subur. Sementara wilayah yang ada dibatasi ini wilayah yang paling tandus, susah, kering. Sampai segitunya Masya Allah. Makanya dari dalam mereka mereka dibunuh perlahan-lahan. Dari luar orang itu dilemahkan. Jadi dilemahkan dengan dua. Di dalam dilemahkan, di luar dilemahkan. Maksudnya gimana? Bagi kita yang ingin berziarah ke sana, dibuat kita kapok. Susah. Imigrasi yang berbelit-belit, apalah pintu penjagaan, pos penjagaan, ya. Yang berlapis, kemudian dibuat kita, pokoknya kayaknya kita ini kapok ke sana. Dibuat kayak gitu. Masya Allah. Makanya apa? Akhirnya sekarang mereka lah yang berkuasa mengambil sebagian besar wilayah itu, sekarang dijadikan kuburan massal. Itu kan dekat sekali kompleknya kan? Padahal ini adalah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa sudah dibebaskan dua kali. Pertama oleh Umar bin Khattab. Yang kedua oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Maka daerah yang tadinya ini subur, makmur, yang dibuat tanaman oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sama mereka dibuat sebagai apa? Pemakaman. Lihat, pemakaman mereka. Ini batu-batu nisan mereka yang sudah banyak, ya. Insyaallah. Bahkan mereka mengeluarkan edaran untuk semacam kita berhaji lah. Kalau kita berumrah atau haji, kadang kita kemana? Ke Baqi, ya kan? Kita berdoa untuk ahlu Badar, apa yang di Baqi, ya. Kita berdoa untuk sahabat di sana. Kita doakan mereka. Mereka juga begitu. Lihat, ada edarannya, surat edarannya itu. Ikhwati fillah, sudah dekat sekali itu. Lihat, Kubah Kuning itu, lihat sini, dekat sekali wilayahnya. Ikhwati fillah, dan mereka membuat buku-buku untuk sosialisasi tentang Solomon Temple tadi. Mereka membuat sosialisasi, baik tulisan, baik apa, untuk apa? Bahwa mereka itu merasa benar dan legal untuk menghancurkan Al-Aqsa. Ya, ikhwati fillah, sampai segitunya ya. Dan mereka juga setelah melakukan kemungkaran dan kebusukan kepada makam Ibrahim, ini makam Ibrahim yang mereka pernah ubah sebagai tempat untuk melakukan kesyirikan di sana.
Ya, mereka happy-happy, kemudian pernah dibakar wilayah ini, dihancuri mihrabnya dekat sana, dan kemudian apa? Mereka melakukan ritual ibadah di sana. Ada simbol-simbol kesyirikan yang mereka taruh, ya, ini diantaranya, ya, simbol-simbol kesyirikan yang mereka taruh. Makanya banyak dari kaum muslimin kalau dia pebisnis, pedagang, taruh-taruh jimat gitu, di mana? Di pintunya, di temboknya, di dindingnya, betul kan? Makanya kalau masuk kayak gitu, ya ada, paling tidak kita baca doa agar kita tidak kena sihir. Ya, dari makanan yang kok kayaknya masakan biasa-biasa, makanan biasa-biasa kok diserangnya luar biasa gitu. Ya, jangan-jangan walaupun kita tidak boleh suuzon, jangan-jangan banyak sihir atau penglaris yang dia pakai. Nah, makanya itu ngikut Yahudi, simbol-simbol ya kan, jimat-jimat itu, lihat. Ya, ini dia. Ditaruh di kompleks pemakaman siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini sisi lain maksud saya, tapi itulah yang mereka lakukan kepada bumi Syam. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini pemandangan gini hari-hari. Manusia sibuk ramai tatkala kejadian Prancis itu meledak kemarin di Paris. Bukan berarti membenarkan tindakan terorisme. Apapun itu teror, Islam memusuhi, betul kan? Tetapi kenapa dunia tidak melek? Kenapa dunia tidak terbangun bahwa yang terjadi di Paris satu malam, di sana setiap malam dan setiap hari? Di Syam itu setiap harinya terjadi seperti ini. Ya, bersimbah darah, buntung tangannya, kakinya lepas dari badannya, tank-tank yang sangat ya membuat itu meneror anak-anak kecil. Kenapa mereka tidak berteriak? Kenapa mana orang-orang di dunia ini? Mana aktivis HAM? Mana mereka? Tidak berteriak. Tidak ada suaranya, bungkam suara mereka. Betul kan? Hari-hari mereka meninggal seperti ini. Masya Allah. Ya, tidak ada. Makanya apa? Ikhwati fillah, betullah hadis yang tadi kita bahas bahwa iman mereka itu luar biasa, tertanam kuat di sini. Bayangkan anak sekecil ini mampu menunjukkan perlawanannya. Kita belum tentu berani. Ya. Anak kecil gini berani mengangkat tangannya. Bahkan ini adalah kondisi yang sangat-sangat tidak masuk akal kalau itu adalah anak kita. Mencekik leher siapa? Ya. Bahwa mereka sudah kesal sekali, ayah mereka ditahan, disiksa di tahanan, ibu mereka diperkosa, banyak yang dipisahkan dengan keluarganya. Bahkan terakhir yang paling anyar adalah seorang anak kecil yang bernama Khalid Al-Jabri, itu usia 5 tahun kurang lebih. Ibunya ditarik hijabnya, terbuka auratnya, ditendang-tendang, disiksa di tengah jalan sampai dimasukkan ke dalam mobil kerangkeng. Si Khalid Al-Jabri ini mencoba untuk melawan dan membela ibunya, ditendang dia sama tentara Yahudi ini. Kemudian apa? Dia lari lagi, dia gigit kaki atau dia gigit tangannya, dia sikut ini, Masya Allah. Lihat, hati mana yang tega untuk anak kecil, yang kalaupun kita terkena pukulannya, berapa sih rasa sakitnya? Luar biasa, ikhwati fillah azanillahu yakum. Ya, makanya apa? Ada seorang anak kecil, usia masih belasan tahun, namanya Faris Audah. Setiap kali pulang dari sekolahnya, kerjaannya lempari batu ini, ke tank ini. Karena kesal sekali mereka. Rumah mereka dirobohkan. Ya, apa yang saya terima dari konferensi itu, saya tanya, saat itu mereka mengatakan, kami kalau tidak keluar mengosongkan rumah kami, ditaruh dinamit di rumah kami. Mau kalian mati bersama reruntuhan puing-puing rumah kalian, atau kalian selamat keluar dengan hanya rumah kalian yang hancur? Atau yang kedua, mereka membawa alat eskavator besar sekali yang itu digunakan untuk menambang. Saya pernah pose itu di depan alat besar itu, alat berat itu di Kaltim Primakol saat itu saya kajian di Kalimantan, Sangatta. Subhanallah, ternyata alat untuk ngeruk itu bisa sekali keruk angkat 70 ton katanya. Betul ya? Eskavatornya itu. Dan dia bilang, Ustadz, eskavator kuning-kuning itu yang kecil yang biasa bersihin selokan, kali-kali ya. Ya, yang kecil itu muat masuk ke dalam ini, Ustaz. Ke dalam alat besar itu yang tadi 70 ton. La haula wala quwata illa billah. Kalau itu yang dipakai untuk menghancurkan rumah kaum muslimin. Di sana itu cukup pakai itu aja, dihantamkan, berantakan rumahnya. Ya Allah, mereka tinggal ya dengan keadaan seperti itu kondisinya. Ikhwati billah, makanya yang mereka punya hanya batu. Mereka tidak punya senjata. Ya, terakhir bahwa lubang yang menyuplai makanan menuju Gaza, menuju Palestina itu diisi air oleh pemerintahan Asisi setinggi 16 meter. Padahal lubang itu untuk menyuplai makanan, logistik, bila mana perbatasan Rafah ditutup oleh Israel, oleh Yahudi.
Masya Allah. Luar biasa ikhwati fillah azanillahu yakum. Makanya apa? Luar biasa mereka ini nggak ada takutnya. Dan ini potret gambaran bagaimana sebelum dan sampai hari ini ya Palestina ya dari masa ke masa. Yang awalnya hijau semua milik mereka, yang akhirnya berkurang ya kan? Berkurang dan makin berkurang. Sekarang wilayah mereka sedikit sekali. Kecil sekali. Karena sudah diambil untuk pemukiman mereka, direbut, dipaksa, dihancurkan, diluluh lantakan. Ikhwati billah, mungkin ini bagian terakhir karena memang waktu juga sudah siang. Saya sedikit bawakan video yang mungkin kita bisa lihat dalam beberapa menit ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan area jihad fisabilillah. Kini Al-Quds telah dicaplok oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genderang perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب. كيف ننزل أنا لم تنزل أيها المسلمون، إلى متى واليهود ينقضون العهود ويلعبون في الأرض ويفسدون؟ 50 عاما يا مسلمون، ونحن نرى إتاما ونشاهد أياما ونبصر آلاما، ثم بعد ذلك نتعامى، ولا يحرك فينا ذلك حتى إبهاما. وأقصى أين الفاروق عمر؟ ما فارق المدينة إلا من أجل الأقصى المبارك. لله ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة، لله دركم يا شباب فلسطين. عذرا يا إخواننا في فلسطين، عذرا لأمنا العجوز، عذرا لأخينا الشاب، عذرا لطفلنا اليتيم، عذرا لأختنا المسلمة، عذرا لك يا مسلمة، يوما تهلك عرضك ونحن نتفرج. أنت مسلم، وفي الحقيقة أنت لست مسلم. أبي، لما هرموني منك؟ اعتقلوك دون أن تقبلني قبلة
تردون علينا لماذا؟ القدس والأقصى تنادي وتقول يا أطفال الحجارة حرروني من الطغيان. فلماذا نقول للقدس؟ فماذا نقول للأقصى عندما تنادينا لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى بدماءنا، لبيك يا أقصى بأرواحنا. القدس أغلى من أرواحنا، القدس أغلى من أرواحنا. أرواحنا غالية علينا وليست رخيصة، أرواحنا غالية وأبناءنا غاليين علينا وليست رخيصين، مثلما يقول بعض البعض من العالم أن أبنائهم رخيصين عليهم. لا والله، أبناءنا أغلى من أرواحنا. Semoga air mata kita ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita bersaudara dengan mereka. Sedikit banyak ada punya perhatian dengan mereka. Hari ini mereka merasakan dingin dengan suhu derajat 4 derajat. Tidak terfikir kalau itu anak-anak kita yang masih kecil, bayi. Kalau itu orang tua kita yang sudah renta dengan kondisi yang dingin sekali. Ada sebuah pesan yang waktu itu saya menangis mendengarnya, sangat berharga sekali. Tatkala kakak kelas saya ini ingin meninggalkan Palestina, waktu selesai meliput, dia panggil ya Ami, dia panggil paman, om, dia panggil waktu itu saat dia sedang ingin naik kendaraan, anak kecil 2 orang lari. Dengan tergopoh, ya Ami, dia panggil, maka dia membalikkan badan, dikeluarkan dari sakunya, dikeluarkan dari saku mereka. Hadalak. Apa kata anak kecil Palestina ini? Ini untukmu wahai paman. Permen yang mungkin harganya tidak seberapa, tapi nilai di mana itu adalah memberi, berukhuwah tertuang dari orang yang bahkan dalam keadaan susah. Kita akan ditanya dengan nikmat yang Allah berikan hari ini, dengan adanya titipan harta yang Allah berikan kepada kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kadang kita makan berlimpah, kadang kita makan tersisa. Sementara saudara kita pernah ada yang membawa dengan genggaman tangannya, hadzal ladzi ya ammi, hadzal ladzi ya ammi. Paman, ini enak katanya. Wallahi ini enak. Hari ini anzur, coba saya lihat apa itu. Hadzal ladzi ya ammi, ini enak wahai paman. Hari ini anzur, coba lihat apa itu. Begitu dibuka ternyata kepalan nasi. Hanya nasi yang tanpa ada lauk. Begitu berharganya untuk mereka. Semoga apa yang mungkin kita donasikan untuk mereka, karena update saya transfer langsung sama rekan saya yang ada di sana, langsung dibelikan karena ada dari warga Indonesia yang masih tinggal di sana, Abdillah Onim namanya. Saya masih membangun komunikasi lewat WhatsApp dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang nanti
Antuna berikan menjadi manfaat buat mereka dari dinginnya hawa yang menerjang mereka, dan ini menjadi timbangan pemberat amal kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang Taifah Mansur itu, ada seseorang ustadz yang berpendapat ya, kalau kita jihad ke sana, ke Palestina, di sana itu banyak kelompok-kelompok, bukan Palestina, ke Suriah, banyak kelompok-kelompok yang tidak jelas. Kalau kita mau jihad ke sana ke siapa? Ini tidak bisa diamalkan untuk jihad. Ya, betul itu. Tetapi ada koneksi lah. Paling tidak kalau kita tidak ke sana secara jasadan, paling tidak kita bisa ke sana secara malan. Kalau kita tidak ke sana secara jasad kita, paling tidak kita arahkan mereka dengan mal yang kita punya. Karena memang sudah sampai keluar fatwa dari ulama di Suriah bahwa boleh halal makan kucing. Saking susahnya sudah boleh halal makan kucing. Karena susah sekali di Suriah, apalagi sekarang dengan adanya Rusia, kemudian Korea Utara, Cina bergabung, paling anyar terakhir adalah Perancis yang ikut gabung memerangi mereka. Saya yakin betul mereka punya hajat di sini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah azan zuhur. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.